Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Ilmu Kealamian Dasar akan menyampaikan materi dengan judul Materi dan Energi di Alam dan dosen pengampu oleh Ibu Ninti Nurlela SPI MPD. Dan berikut nama-nama kelompok 3. Yang pertama Aldo Florencia, yang kedua Dewi Hanum Arifah, yang ketiga Fadila Rizky, yang keempat Salwa Khairunisa, serta yang kelima Siti Waikotul Hima. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh Siti Waikotul Hima. Materi adalah setiap objek atau bahan yang membutuhkan ruang, yang jumlahnya diukur oleh suatu sifat yang disebut massa. Secara umum, materi juga didefinisikan sebagai sesuatu yang memiliki massa yang menempati volume. Nah, wujud dari materi adalah zat padat. Zat padat adalah zat atau benda yang memiliki bentuk dan volume yang tetap. Contohnya itu kayak kelereng, balok, kayu. Lalu ada juga zat cair. Zat cair adalah zat atau benda yang memiliki volume yang tetap, tetapi bentuknya itu berubah-ubah dengan tempatnya. Contohnya seperti bensin di dalam botol, teh di dalam gelas. Lalu ada pula zat gas. Zat gas adalah zat atau benda yang memiliki volume dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempatnya atau wadahnya. Contohnya adalah gas dalam balon dan ban dalam sepeda. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya. Massa dan berat. Massa suatu benda menyatakan jumlah materi yang ada pada benda tersebut. Berat menyatakan gaya gravitasi bumi terhadap benda itu dan bergantung pada letak benda dari pusat bumi. Dalam fisika, berat dari suatu benda adalah gaya yang disebabkan oleh gravitasi berkaitan dengan massa benda tersebut. Massa benda adalah tetap di mana-mana. Namun, berat sebuah benda akan berubah-ubah sesuai dengan besarnya percepatan gravitasi di tempat tersebut. Klasifikasi materi. Suatu bahan dapat bersifat serba sama homogen, atau serba aneka atau heterogen. Suatu benda yang seluruh bagiannya memiliki sifat-sifat yang sama disebut bahan homogennya. Suatu bahan yang tersusun dari 2 atau lebih zat-zat yang sifatnya berbeda disebut campuran. Komposisi campuran tidak tetap, melainkan bervariasi. Oleh sebab itu, akan kita kenal campuran homogen dan campuran heterogen. Baik, materi selanjutnya. Zat-zat yang ditemukan di alam jarang sekali dalam keadaan murni. Pada umumnya ditemukan campuran heterogen. Setiap materi yang homogen dan susunan kimianya tetap disebut zat atau substansi. Setiap zat memiliki sifat fisika dan sifat kimia tertentu. Dikenal dua macam zat, yakni unsur dan senyawa. Materi diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu zat murni yang terdapat di dalamnya adalah unsur. Unsur adalah zat yang tidak dapat diuraikan oleh perubahan kimia sederhana menjadi dua zat atau lebih. Unsur merupakan zat tunggal yang paling sederhana. Yang kedua, senyawa. Senyawa adalah zat yang dapat diuraikan lagi menjadi dua zat atau lebih yang sifatnya berlainan atau perubahan kimia sederhana. Senyawa merupakan zat tunggal yang terbentuk dari gabungan dua unsur atau lebih melalui reaksi kimia dengan perbandingan tertentu dan tetap. Yang ketiga, zat campuran. Zat campuran adalah suatu bahan yang tersusun dari dua atau lebih zat-zat yang sifatnya berbeda. Zat campuran dibagi menjadi dua, yaitu homogen dan heterogen. Zat homogen apabila dicampurkan akan menyatu dan tidak terlihat bedanya. Sedangkan zat heterogen apabila dicampurkan masih bisa terlihat dengan jelas zat satu dengan zat yang lainnya. Yang keempat, atom dan molekul. Menurut Demokritos, semua materi terdiri atas partikel-partikel yang amat kecil yang disebut atom, dan atom ini bersifat diskontinu atau tidak dapat dibagi lagi. Teori atom menurut John Dalton adalah 1.
tiap-tiap unsur terdiri dari partikel-partikel kecil yang disebut atom. Atom tidak dapat dibagi-bagi. Yang kedua, atom-atom unsur yang sama, sifatnya sama, sedangkan atom-atom unsur yang berbeda, sifatnya juga berbeda. Yang ketiga, atom tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Yang keempat, reaksi kimia terjadi karena penggabungan atau pemisahan atom-atom. Yang kelima, senyawa ialah hasil reaksi atom-atom penyusunnya. Baik, materi selanjutnya. Di sini ada pengertian energi. Energi adalah suatu yang dapat memindahkan materi dari suatu tempat ke tempat lainnya. Dalam kehidupan manusia selalu terjadi kegiatan. Untuk kegiatan otot diperlukan energi. Energi itu diperoleh melalui oksidan atau pembakaran zat makanan yang masuk dalam tubuh berupa makanan. Sumber daya ilmu itu dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui atau renewable atau hampir tidak dapat habis, misalnya kayu bakar, sinar matahari, angin, dan sebagainya. Yang kedua ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, unrenewable atau habis, misalnya minyak bumi atau batu bara. Energi juga dapat dibentuk panas, gerak, cahaya, tenaga kimia, tenaga atom, dan sebagainya. Di samping itu, energi juga dapat berubah-ubah, seperti energi mekanik. Energi mekanik dapat dibedakan atas dua pengertian, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya itu energi dapat berubah-ubah. Energi dapat berubah bentuk, panas, gerak, cahaya, tenaga kimia, tenaga atom, dan sebagainya. Yang pertama ada energi mekanik. Energi mekanik dapat dibedakan atas dua pengertian, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Jumlah kedua energi itu dinamakan energi mekanik. Kemudian yang kedua ada energi panas. Energi panas sering disebut juga sebagai kalor. Pemberian panas kepada suatu benda dapat menyebabkan kenaikan suhu benda, ataupun bahkan kadang-kadang dapat menyebabkan perubahan bentuk tersebut. Kemudian yang ketiga, ada energi magnetik. Energi magnetik dapat dipahami dengan mengamati gejala yang timbul pada waktu dua batang magnet yang kutub-kutubnya saling didekatkan satu dengan yang lainnya. Kutub magnet ini ada dua macam, yaitu kutub magnet positif dan kutub magnet negatif. Kemudian yang keempat ada energi listrik. Energi listrik ini ditimbulkan dengan melakukan bermacam-macam cara. Misalnya, pertama dengan sungai atau air terjun yang memiliki energi kinetik. Yang kedua dengan energi angin yang dipakai untuk menggerakkan kincir angin. Yang ketiga, dengan menggunakan acu atau energi kimia. Yang keempat, dengan menggunakan tenaga uap yang dapat memutar generator listrik. Kemudian ada energi kimia. Energi kimia adalah energi yang diperoleh melalui suatu proses kimia. Energi yang dimiliki manusia dapat diperoleh dari makanan yang dimakan melalui proses kimia. Kemudian yang keenam, ada energi bunyi. Bunyi dapat juga diartikan getaran, sehingga energi bunyi berarti juga getaran. Getaran selaras mempunyai energi dua macam, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Kemudian materi selanjutnya, Hima. Energi kinetik. Energi cahaya. Energi cahaya merupakan energi yang sinar matahari dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Misalnya digunakan tumbuhan dalam proses fotosintesis dan pembangkit listrik tenaga surya. Lalu juga ada pemanfaatan sinar laser dalam bidang industri. Lalu ada energi matahari. Energi matahari adalah energi yang paling besar. Energi ini memancarkan energinya dalam bentuk gelombang-gelombang radiasi energi yang dipancarkan. Ini besarnya tidak kurang dari 3,8 kali 1033 energi tiap detik.
Kesimpulan dari materi ini adalah materi adalah setiap objek atau bahan yang membutuhkan ruang yang jumlahnya diukur oleh suatu sifat yang disebut massa. Energi adalah sesuatu yang dapat memindahkan materi dari suatu tempat ke tempat lain. Materi diklasifikasikan menjadi dua, yaitu unsur, senyawa, dan campuran. Sedangkan energi terdiri dari energi mekanik, energi panas, energi magnetik, energi listrik, energi kimia, energi bunyi, energi nuklir, energi cahaya, dan energi matahari. Materi dan energi tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan makhluk hidup, sehingga kita sebagai manusia yang mempunyai akal harus menjaga kelestarian lingkungan. Baik, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.